Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Ya, nanti setelah resmi dari KPU diterima oleh Pak Gunarto tadi, itu melaporkan komisioner KPU baik di Solo, Jakarta maupun pusat ya, itu ke kepolisian. Kemudian kepolisian menyidik. Nah, disinilah penyidikan dugaan ijazah palsu mulai kepolisian, kemudian menerbitkan laporan polisi, ya kemudian menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan, kemudian melengkapi dengan administrasi penyidikan, sampai akhirnya juga menggunakan pemeriksaan laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik di situ. Jadi awal dari pembuktian ijazah yang diduga palsu tadi adalah dengan laporan yang harus dilakukan, melaporkan komisioner KPU tadi ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan barang bukti adalah ijazah. Silakan duduk. Republik Indonesia pada hari Rabu 4 Februari 2020. Saya yakini bahwa putusan-putusan KIP, dokumen-dokumen yang diberikan oleh lembaga publik melalui KIP itu sangat membantu. Ya. Yang dilegalisir oleh KPU, dinyatakan dari KPU sebagai bukti utama nanti. Saudara itu dosen UGM bukan? Lalu bagaimana SK Pak Kasmujo bisa ada di tangan saudara itu, caranya seperti apa? Tidak, karena Ya. Saya mendengar dari media itu kan begitu ramai. Ya, terus? Kemudian saya juga diminta sebagai saksi. Ya. Sehingga saya akan mencoba cari tahu. Saksi di mana? Saksi di mana? Di sini. Ya, terus mencari tahu. Yang memberi tahu saudara SK itu kan SK itu hanya dua, disimpan oleh Biro Akademik, Biro Kepegawaian atau yang bersangkutan. Kenapa bisa ada di tangan saudara? Saudara bukan dosen UGM, bukan karyawan UGM. Iya, saya nanya-nanya aja. Iya, yang memberikan siapa? Pertanyaan saya. Yang memberikan Nah, itu masalah serius. Kapan diberikan itu? Iya, karena menjadi tidak konsisten ijazah Pak Jokowi dibilang dokumen negara rahasia. Ini SK pribadi diberikan kepada Anda yang Anda bukan siapa-siapa, ya. Jadi saya lanjutkan pertanyaan saya sebelum kepada substansi. Saudara tadi duduknya di dekat TV atau bisa mendengar persidangan ini lewat TV-nya pengadilan? Speaker saya tidak Ya, udah, oke. Saudara bisa lihat TV di persidangan hari ini. Karena sebelum ditanya, saudara sudah bercerita tentang substansi, itu kami kaget semua di sini. Kita belum tanya tentang substansi, saudara sudah bisa menjawab, kan jadi satu keanehan. Jadi saudara tadi duduk lihat televisi pengadilan. Itu pertanyaan saya, dijawab aja iya, tidak, itu aja. Sebagian ya. Ya, oke, terima kasih. Nanti akan kami simpulkan kesaksian saudara itu bobotnya seperti apa. Mengenai pernyataan saya Jokowi anak PKI lah, memang PKI kok gitu, dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi, tapi sekarang masalahnya sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi tembak kepala saya. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili. Mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya programnya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun provinsi di paling bawah itu bersamaan dalam hukum dan pemerintahan. Gitu. Nah, Ini Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi
kita lihat tadi Bapak memasuki bersama dengan tim dan juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen yang nanti akan diserahkan dan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apakah akan menggunakan dan atau melakukan penyitaan. Jadi tentu Bapak secara konsisten terus akan mengikuti proses hukum, akan menghargai semua proses yang terjadi, dan hari ini dapat kita lihat penjadwalan Bapak untuk meminta keterangan dilakukan di Polres Solo. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? PN Purwakarta sudah diputus oleh Majelis Hakim. Tadi sudah saya sebutkan perkara perdata nomor 211 garing PDT.I/25 2025 PN Purwakarta yang diputus ya dengan amar putusan mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, dan turut tergugat. Ya. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah. Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Nah, apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui, iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Arianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada di sini ya, Rois Alfianto, kemudian Wiji Lestari, selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Fotokopi. Tugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, saya karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso, hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib, ya. Kemudian Muhammad Rois, Bana Bayu Wibowo, ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Pusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifasari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari.
Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum, ya. Ya, nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya. Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini ya, Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Oh, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Pada acara Indonesia Lawyers Club, Rudy S. Kamri, diehard relawan senior Jokowi, menyampaikan pertobatannya mendukung Jokowi. Mari kita simak. Saya dulu juga mendukung Pak Jokowi seperti Kang Ade Armando. Jadi dulu saya ingatkan juga bahwa kami dulu bau-membau menolak 3 periode, gitu kan? Karena kami pikir Pak Jokowi itu sama dengan kita. Tapi menurut elit-elit teman-temannya Kang Ono, ternyata Pak Jokowi yang menginginkan. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik, ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden, baru 2 tahun menjadi wali kota, nggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, bagaimana? Masih tetap percaya dengan Jokowi? Atau sudah merasa sudah dibohongi? Gas alasanmu di komentar. Pejabat itu 90% bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gus Nur ya, tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja, Pak Sugi Nur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Baik Mas Pitra ya, saya tidak masalah residivis di hadapan hukum dunia. Yang bukan saya bilang itu Pak Gus, karena sesuai dengan ketentuan hukum seperti itu bunyinya. Biar dong. Yang penting saya tidak residivis di hadapan Allah ya. Itu konteks hukum. Ya, jadi Bang Pitra, orang di penjara itu ada 3 penyebabnya. Materi ini saya sampaikan di depan hakim. Yang pertama dia kriminal, dia penjahat, keluar masuk penjara, itu layak di penjara. Otaknya kriminal, penjahat dia. Yang kedua, orang masuk penjara itu karena ceroboh, salah milih teman, gegabah, tanda tangan gak dibaca dan seterusnya. Maka dia masuk penjara. Yang ketiga, ada orang masuk penjara karena dia terlalu baik. Nabi
Yusuf begitu baik, di penjara 7 tahun, 9 tahun sebagian riwayat. Bahkan kasusnya melecehkan istri orang. Bahkan di fakta persidangan tidak terbukti, tapi Nabi Yusuf tetap penjara. Buya Hamka di penjara. Anda kalau salah subuh pakai kunut berarti Anda bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i di penjara. Banyak sekali orang-orang yang baik di penjara. Jadi di penjara oke, residivis, bromocorah, penjahat nggak apa-apa kalau hanya setempel dunia. Yang penting tidak bromocorah, residivis di hadapan Allah. Nah, jadi intinya yang ingin saya tegaskan adalah Mas Pitra ya, semua yang ada di sini, intinya gini loh, coba saya netral saja. Kalau memang Pak Jokowi benar, insya Allah Anda semua selamat. Kalau Pak Jokowi ternyata salah, maka insya Allah hakim itu nanti ada di pengadilan. Kita di sini dialog. Oh, nggih. Dialog masing-masing pendapatnya silahkan. Ya. Kalau nanti masalah penghakiman, saya sudah itu di pengadilan. Saya sudah di pengadilan. Jadi biar Bapak mengerti konteksnya. Saya gitu sudah di loh. pengadilan dan saya sudah bersumpah mencium kaki jaksa. Bagus. Kalau bisa menghadirkan ijazah aslinya dan tidak bisa hadir dan tetap saya di penjara. Iya. Tadi tunggu aja untuk pengadilan. Oke, sekarang saya tambahi. Ini dialog mau pengajian atau apa? Tidak, ini dialog. Jadi Pengajian, ini dialog kita saja. dialog itu ada konteks. Sesama umat Islam jangan menghina pengajian. Jadi sesama umat Islam jangan menghina masalah pengajian. itu yang saya tanya, kita lagi dialog masalah perdebatan ini. Jangan kan materi saya kan keterlaluan deh. Siapa yang menghina? Nggak ada saya menghina. Saya bertanya itu. Jadi gitu loh. sekarang saya tambahin ya. Kalau Mas Ramadhani dan Bapak Pak Ade dan Pak Andi bisa menunjukkan ijazah aslinya nanti, insya Allah saya cium kakinya kalian semua. Jadi begini ya, setiap pemerintahan Indonesia terjebak dalam adik kuasa nih. Adik kuasa Amerika kita harus patuhi, kalau nggak kita dihajar. Oke. Tapi kita punya utang banyak, siapa tahu Cina bantu kita. Nah itu kan yang bikin jadi pertalian yang tidak masuk akal. Karena utang kita banyak. Utangnya banyak. Nah sebetulnya ijazah Jokowi ini kalau berhasil dibongkar, utang itu milik dia, bukan utang milik rakyat. Oh, kalau ijazah Jokowi ini kita berandai-andai ya, ternyata itu tidak asli, kan berarti menurut Prof. Susi, legitimasi beliau sebagai presiden hilang. Sehingga semua keputusan, termasuk utang negara, tidak lagi menjadi kewajiban negara. Betul. Kewajiban pribadi. Betul. Dan persoalannya yang argumentasi di Indonesia, presiden Indonesia tidak boleh diadili kan gitu kan ya. Jadi kan kita berbenturan dengan aneka peraturan yang tidak masuk akal gitu loh. Untuk saya tidak masuk akal. Kayak itu jeknya gini, kalau ngasih bantuan disebut. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di saluran ini. Pada kesempatan kali ini, kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan cuplikan video yang sangat menarik dan syarat akan isu-isu kritikal. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai dinamika dan isu hangat yang sedang menjadi sorotan publik saat ini, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan memberikan tanggapan di kolom komentar serta menekan tombol subscribe. Hal ini sangat penting agar Anda senantiasa mendapatkan pembaruan informasi yang relevan, faktual, dan mendalam dari kami. Melalui cuplikan tayangan yang baru saja kita simak, terlihat jelas beragam respon serta pandangan kritis yang disampaikan oleh masyarakat netizen terkait polemik ini. Pada kesempatan ini, mari kita kaji dan ulas secara seksama beberapa poin tanggapan publik untuk memahami bagaimana aspirasi serta pandangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Poin pertama, aspirasi penegak hukum dan keadilan. Akun Sutarto merespon dengan tegas mendesak pihak berwenang untuk melakukan penindakan hukum terhadap keluarga pihak terkait secara adil dan transparan. Akun Petangko menyatakan dukungannya secara penuh terhadap gerakan penegak kebenaran dan keadilan demi kepentingan umum. Akun Masadi menyampaikan harapannya agar tatanan pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dapat segera direformasi secara mendasar. Akun Arifin menegaskan pandangannya bahwa seluruh bentuk kebohongan publik pada akhirnya akan terungkap seraya mengecam pihak-pihak yang dianggap telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Poin kedua, kritik terhadap tata kelola dan pengawasan aparat. Akun shopping yang Irfan menyoroti aspek kesadaran publik yang kian meningkat. Mereka menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai situasi politik yang tidak mudah terpengaruh oleh pembagian bantuan sosial secara mendadak. Akun Mardian dari Bengkulu serta akun Sriono memberikan kesentilan tajam terkait simbol-simbol kekayaan atau perlindungan fisik yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Akun Saji Iman Sutrisno dan Bambang Sukisno secara berurutan menyuarakan pentingnya tindakan nyata untuk membongkar fasilitas tersembunyi yang diduga menyimpan dana hasil korupsi, menyita seluruh aset negara yang disalahgunakan serta mengembalikan supremasi hukum di tanah air. Poin ketiga, harapan reformasi dan kesadaran bernegara. Akun Martiana dan Bunga Matahari menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pemborosan anggaran negara demi kepentingan kelompok tertentu, seraya mendoakan agar perjuangan bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akun Bung Julius dan Rosmani Manggasariwahi, pentingnya pemahaman seluruh elemen masyarakat mengenai kondisi bangsa saat ini. Mereka berharap agar penyelamatan aset negara serta penegakan hukum terhadap oknum aparatur negara yang dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Baiklah teman-teman, tidak kalah menariknya komentar-komentar dari teman-teman kita netizen. Mari kita bacakan satu persatu. Teman kita Berkah Berbagi berkomentar, Ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Teman kita Putra Jaya berkomentar, bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Joko Jakarlolo berkomentar, bangkit dan lanjutkan buat besar demo, kita kompak, setiap kota kompak pasti hancur. Teman kita Heri Barkot berkomentar, semakin hancur negara ini. Teman kita Rojikin berkomentar, hancurkan apa yang telah Jokowi lakukan, mendukung demo mahasiswa. Teman kita Abang Nick berkomentar, wajib musnahkan otak koruptor berjemaah, bila lembaga hukum tersuap rakyat wajib mengusut. Teman kita Erianto berkomentar, Ya Allah, tunjukkan kebenaran. Kita lanjut, teman kita Zulzet berkomentar, saatnya semua koruptor dibasmi. Kita lanjut, teman kita Eli Dasma berkomentar, aneh bangsa Indonesia telah direndahkan, diremehkan oleh ijazah palsu. Di mana harga diri negara ini? Teman kita Fatimah Sahzarwah berkomentar, mantap bos, duitnya di bunker. Teman kita Sri Tuti berkomentar, sabar ada batasnya, biar paham seperti apa kondisi rakyat saat ini. Teman kita Soeharto berkomentar, yuk bergerak sekarang, rakyat untuk kemajuan negara. Kita lanjut, teman kita Beban Timo berkomentar, kezaliman tidak mengalahkan kebenaran, pasti hancur. Teman kita Pak Sugeng berkomentar, cari gergaji besi.
Teman kita Newsweek berkomentar, waduh, rupanya Jokowi sudah persiapannya, rupanya wah, sadar diri aja, akui aja apa adanya. Teman kita Ade Rahmat berkomentar, tangkap saja. Teman kita Rahel Justosoid berkomentar, sudah nyerah sama rakyat. Teman kita Kusumen berkomentar, Allahu Akbar. Teman kita Tono Dumartono berkomentar, rakyat Solo marah karena dizolimi JKW. Teman kita Johari berkomentar, alhamdulillah. Teman kita Hartum Sumberber berkomentar, Prabowo tidak berani mengambil keputusan karena dia hanya macan sirkus. Teman kita Nurma Basi berkomentar, semoga pejuang dilindungi Allah, selanjutnya perjuangan ini akan berlangsung secara damai. Teman kita Rahardin berkomentar, rakyat harus bersatu karena yang dipakai keluarga itu uangnya rakyat, jadi kita harus menghancurkan rumahnya. Teman kita Rini Hawil berkomentar, hancurkan para dajjal dan kroninya, termul adili Joko Widodo dan kroni-kroninya. Teman kita Yevina berkomentar, kegelapan habis terang terbit. Teman kita Supreman berkomentar, kalau aparat tak patut hukum, rakyat juga melanggar hukum. Teman kita Rusmini berkomentar, Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat. Geledah rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Teman kita Pini Helman berkomentar, maju terus demi negeri kita. Teman kita Andeu Manizara berkomentar, hajar dengan eksavator aja biar cepat terbuka pagar tersebut. Teman kita Bambang Dipresetio berkomentar, alhamdulillah jika Joko Widodo benar-benar didemo, kalau bisa seret sampai mulutnya sekalian nggak bisa ngomong soal ijazah. Teman kita Ilham Masih Nojo berkomentar, buka bunkernya, kalau aja ada duitnya ambil bagian-bagian, hancurkan semuanya. Teman kita Mau Naon berkomentar, wih mantap banget tuh, oke soal hip dan tidak kasihan. Teman kita Masa Jutnya berkomentar, perjuangan kebenaran, semoga sukses dan lancar, seret Jokowi perusak bangsa. Teman kita Nursid Gultom berkomentar, akhirnya terjadi juga. Teman kita Koko Wiharsono berkomentar, turunkan Prabowo. Teman kita Darso B berkomentar, susah amat sih ngadilin orang satu ini. Teman kita Warwuyono berkomentar, lawan semua bentuk kezaliman. Teman kita Muadin Cacat berkomentar, setuju banget. Teman kita Bang Dodidoni berkomentar, lanjut terus generasiku. Teman kita Prapisnono berkomentar, hancurkan. Teman kita Saflia berkomentar, lindungi mereka ya Allah. Teman kita Siti Warsida berkomentar, sehat selalu pejuang bangsa. Teman kita Wula-Wulayan berkomentar yang luar biasa, seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden. Teman kita Pak Tartanan berkomentar, betul, berefort terus biar kapok. Teman kita Seven Liombing berkomentar, panggil tukang las, semprot pakai api, putus itu pagar itu.
teman kita Anang Sandroni berkomentar satu cara merubah kebiadaban Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi adili Jokowi. Dialah yang membawa bangsat negara ini. Teman kita Adrotet berkomentar, mantap, lanjut. Teman kita Yusman berkomentar, terima kasih rekan pejuang yang sangat saya apresiasi. Perjuangan teman-teman semoga dilindungi Allah SWT. Doa kami selalu menyertaimu. Demikianlah pendapat daripada teman-teman kita netizen. Dan teman-teman netizen semuanya, mari kita kawal terus politik negara kita ini supaya menjadi negara yang paling baik dan benar-benar negara demokrasi. Salam NKRI harga mati.